Halo, Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pertemuan 12 leadership dan karakter building. Pada pertemuan ini kita akan mengambil tema membangun tim yang efektif. Membangun tim yang efektif pada pertemuan ini akan mendiskusikan 5 hal. Yang pertama, pengertian dan karakteristik tim. Yang kedua, faktor-faktor kesuksesan tim. Yang ketiga, pemimpin dan peran hubungan tim. Kemudian, keahlian membangun tim. Sedangkan yang kelima adalah komposisi tim yang efektif. Pengertian tim. Mari kita lihat, tim adalah kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai hasil serta tujuan bersama. Keberhasilan tim adalah kumpulan dari orang-orang yang memberikan kontribusi berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, pemimpin bertugas mengkoordinir anggota tim agar tujuan tercapai. Itu merupakan garis besar pengertian tim. Kemudian, tim berasal dari kata TEAM, yaitu T-nya dari kata together, E-nya everyone, A-nya accomplishes, dan M-nya more. Kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya adalah bersama-sama mencapai tujuan yang lebih. Manfaat kerjasama tim. Yang pertama, meningkatkan performance. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan moral. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar pribadi, mengurangi konflik. Karakteristik tim. Yang pertama, saling ketergantungan. Jadi tim itu karena terdiri dari beberapa anggota, beberapa departemen atau itu, maka saling ketergantungan. Jadi untuk mensukseskan satu target, maka mereka harus kerjasama. Yang kedua, kesadaran tim. Jadi masing-masing anggota tim harus mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, kemampuan membentuk anggota. Jadi seorang pimpinan atau leader itu harus mampu membentuk anggota yang baik. Yang keempat, berbagai satu kesatuan. Yang kelima, interaksi dengan adanya komunikasi, saling mempengaruhi, reaktif satu dengan lainnya. Yang keenam, berbagi tujuan, harapan, hasil, dan ketertarikan.
Keuntungan bekerja secara tim. Yang pertama, berbagi komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, saling membantu dan mendukung. Yang ketiga, belajar berbagi dan membangun pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Yang kelima, menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, berbagi pengalaman. Yang ketujuh, menikmati lingkungan pekerjaan. Kalau kita melihat faktor-faktor kesuksesan tim, itu diantaranya yang pertama, pemimpin yang sukses. Jadi satu tim akan sukses bila pemimpinnya sukses. Jadi kalau pemimpinnya itu hanya diam saja, ya tidak akan sukses. Jadi pemimpin di dalam satu tim supaya sukses, pemimpinnya juga harus sukses. Yang kedua, jelas, yaitu tujuan yang menantang. Yang ketiga, kompetisi internal. Dengan adanya tim, jadi masing-masing anggota tim tadi saling berkompetisi. Selanjutnya, dukungan internal. Jadi manajemen atau pimpinan tim atau pimpinan perusahaan itu mendukung atas kinerja tim. Yang kelima, kepemimpinan yang fleksibel. Jadi di sini mengandung makna bahwa tidak otoriter. Jadi untuk mencapai faktor-faktor kesuksesan tim itu salah satunya pemimpinnya harus fleksibel. Yang keenam, suasana yang mendukung untuk membantu pengalaman menghadapi risiko. Jadi di dalam satu tim itu saling membantu pengalaman dalam menghadapi risiko. Yang ketujuh, kebebasan untuk memecahkan masalah dan belajar dari yang lain. Yang kedelapan, bekerja keras dan bersenang-senang. Di dalam satu tim, faktor untuk sukses itu salah satunya harus mau bekerja keras dan harus juga mau bersenang-senang. Mari kita melihat perbedaan peran di dalam tim. Di dalam tim itu terdiri dari beberapa peran. Di sini kita buat menjadi 5 peran di dalam tim. Yang pertama, peran pemimpin. Dia harus dapat memastikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Yang kedua, pengawas. Fungsinya adalah mengarahkan dan mengawasi pada kemajuan dan hasil.
pengarah ini tentunya levelnya ada di atas pemimpin atau minimal orang yang mempunyai kewenangan dapat mengawasi dan mengarahkan. Yang ketiga, pekerja, yaitu adalah orang yang bertugas melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, pemikir, mempunyai tugas menciptakan ide-ide dan jalan keluarnya. Yang kelima, pendukung, memelihara keharmonisan dalam grupnya. Hubungan pemimpin dan anggota terdiri dari beberapa model. Kita lihat model tim supervisory, yaitu leader atau pemimpin membawai langsung beberapa manajer. Di sini disebutkan M1 sampai M5, artinya membawai 5 manajer. Itu adalah tim supervisory. Jadi pimpinan memerintah langsung kepada para manajernya. Kemudian ada model partisipasi. Model partisipasi di mana seorang pemimpin itu turun langsung di lapangan. Di sini terlihat bahwa seorang leader atau LD membawai langsung manajernya, yaitu M1, M2, M4, dan M5. Sementara M3 dan M6 tidak ada link ke leader, tetapi dia link ke manajernya masing-masing. M3 link ke M2, M3 juga link ke M4, kemudian M6 link ke M1, dan M6 link ke M5. Selanjutnya, model share atau berbagi, di mana pemimpin membagi tugas ke beberapa manajer dan beberapa manajer saling berhubungan langsung dengan para manajer yang diberi tugas tadi. Model pemberdayaan atau empowerment, di mana seorang pemimpin melepaskan diri dari sistem kepemimpinan di satu tim kepada seluruh manajer yang ada di bawahnya. Manajer yang ada di bawahnya. Jadi seorang pemimpin tadi membawai 2 manajer, yaitu M2 dan M3, sementara manajer yang lain berhubungan langsung dengan para manajer M2 dan M3. Kita perlu tahu juga tentang bagaimana keahlian membangun tim. Yang pertama, komitmen dalam berbagi tujuan.
Jadi di dalam satu tim itu ada pembagian tugas, ada komitmen untuk menyelesaikan tujuan. Maka di situ dibentuk departemen teknik, departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen SDM, dan departemen operasional. Yang kedua, mendengar opini orang lain dan ide-ide lain. Secara singkat, di dalam tim tadi perlu menerima masukan dari orang lain, baik ide maupun saran. Yang ketiga, fleksibel. Di dalam satu tim itu tidak boleh kaku, tidak boleh otoriter. Kita harus lihat. Lihat itu fleksibel. Jadi dapat menyesuaikan diri. Yang keempat, terbuka dan jujur dengan perasaan dan ide-ide. Jadi kalau ada ide yang baik, kita harus mau menerima dan jujur mengakui bahwa ide yang diterima itu adalah baik dan lebih bagus. Yang kelima, ada pada saat dibutuhkan. Jadi pada saat anggota membutuhkan seorang pemimpin atau ide-ide seorang pemimpin, mereka siap dengan kondisi yang sedang dibutuhkan tadi. Yang keenam, komitmen dengan apa yang terbaik untuk tim. Yang kedelapan, tim building yang baik. Yang pertama, suasana yang rileks untuk berkomunikasi. Jadi, tim building yang baik itu mempunyai suasana komunikasi yang rileks. Tidak ada ketegangan. Jadi terlalu berjarak. Sangat jauh antara seorang pimpinan dengan seorang anggota atau karyawan. Kemudian yang kedua, kemauan untuk berbagi. Berbagi dalam di sini mempunyai arti berbagi pengalaman dan mau membantu terhadap kebutuhan orang lain atau unit lain. Yang ketiga, tidak ada permusuhan pribadi. Tidak ada permusuhan pribadi. Artinya, di dalam tim, permusuhan pribadi itu tidak ada. Namun, di dalam prinsip tim itu perlu dipertahankan. Yang keempat, saling percaya. Tanpa ada kepercayaan terhadap pihak lain di dalam satu tim, maka tidak akan terbentuk tim building yang baik. Yang kelima, penerapan mengambil risiko. Jadi, bagaimana cara mengambil risiko yang baik itu perlu diterapkan.
perlu diterapkan sehingga kita dapat melaksanakan tim itu dengan baik. Selanjutnya, kita lihat saling ketergantungan. Karena di dalam satu tim itu mempunyai disiplin ilmu yang berbeda-beda, semuanya menunjukkan untuk bertujuan untuk mencapai target atau tujuan perusahaan, maka mereka saling ketergantungan. Yang ketujuh, mempunyai tujuan yang jelas. Jadi tujuan yang pasti yang sudah ditentukan di dalam visi maupun misi itulah yang diikuti. Yang kedelapan, menciptakan ide-ide yang baik. Yang kesembilan, ada agenda tim. Jadi tim itu harus mempunyai agenda. Yang ke-10, anggota memiliki keahlian dan berkomitmen. Jadi di dalam satu tim, anggotanya itu harus mempunyai keahlian dan berkomitmen untuk bekerja keras membantu tercapainya tujuan tim. Terima kasih. Jangan lupa like and share, subscribe. Baik rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Saya akan coba membuka